Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO doktor muda kita yang selalu dirindukan pemirsa IPISO, karena seringnya beliau mengedukasi pemirsa IPISO dengan analisis-analisis beliau yang sangat tajam dan akurat. Tentu saya harus kembali memperkenalkan beliau. Beliau adalah pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI, atau lebih kerennya saya memanggil Dinda Doktor. Tentu bersama beliau, saya dan beliau akan membedah tema yang sangat menarik bagi pemirsa IPISO pada kesempatan kali ini, yaitu terkait figur perempuan di Pilgub Sulsel 2024. Selama ini kita belum pernah membahas masalah figur perempuan. Nah, tibalah pada gilirannya saat ini. Kita harus membedah, menggambarkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa di Sulawesi Selatan ada figur-figur perempuan yang potensial, yang telah berkarya, yang telah berkontribusi dalam pembangunan Sulawesi Selatan melalui jabatan-jabatan yang mereka sandang saat ini. Dan tentu untuk lebih menjelaskan peran-perannya dan peluang-peluang figur perempuan ke depan, sebentar Dinda Doktor akan menganalisis figur-figur perempuan yang telah saya catat dalam catatan IPISO pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya memulai diskusi, tentu saya harus menyapa beliau. Assalamualaikum, Dinda Doktor. Salam Kak Kadir. Gimana kabar Dinda Doktor? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, figur perempuan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah menghiasi panggung politik nasional kita. Dan Sulawesi Selatan pun tidak luput dari peran dan pengaruh politisi perempuan yang sudah mulai menggeliat di Sulawesi Selatan. Kalau secara nasional, kita telah melihat begitu banyak tokoh-tokoh hebat. Sebut saja bagaimana peran Sri Mulyani yang tidak pernah tergantikan di Kementerian Keuangan. Gubernur Jawa Timur, mantan wali kota Surabaya yang sangat luar biasa peran-perannya selama mewakili kaum perempuan. Dan tentu ada banyak figur perempuan, saya mengambil sampel itu saja. Nah, di Sulawesi Selatan, kita tahu Indah Putri Indriani, Bupati Lutra, telah memperlihatkan bahwa perempuan bisa bersaing dengan figur laki-laki dalam memimpin suatu daerah. Begitupun ada banyak figur yang sukses di dunia kampus, di dunia usaha, dan di dunia politik. Tentu sebentar akan kita bahas satu persatu. Dinda Doktor, sesuai dengan tema kita, figur perempuan di Pilgub Sulsel, izin saya gambarkan. Kalau masih ada tokoh-tokoh yang menurut Dinda Doktor layak, silakan ditambahkan. Dalam catatan IPISO, Indah Putri Indriani, Bupati Lutra, tentu layak untuk disebut sebagai figur yang potensial. Ada nama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartikasari. Saya ulangi, Indah Putri Indriani Dapil 3, Zona 3. Andi Ina Kartikasari, Zona 2. Yang menarik ada nama Prof. Dewi Aristina Pulubuhu. Sorry kalau saya salah, Bu Prof. Maafkan saya. Seperti itu. Kemudian ada nama Fatimah Kalla. Sepak terjang beliau di dunia bisnis, usaha, jangan diragukan. Keluarga besar, Kalla Group. Ada nama Fatmawati Rusdi. Beliau mantan anggota DPR RI, Dapil 3, dan sekarang menjadi wakil wali kota. Istri
tokoh hebat seperti Rusdi Masih. Kemudian Ibu Majadah M. Sain, istri mantan wakil gubernur 2 periode, mantan rektor kalau tidak salah ya, sudah mantan rektor ya. Sudah UIM. menuju. Ya. Kalau tidak salah, maaf kalau salah ya, Bu Majadah. Kemudian ada tokoh perempuan dari selatan. Tadi Fatimah Kalla, zona 2, Fatmawati Rusdi, zona 3, Ibu Majadah M. Sain, zona 2. Ada nama Husnia Dain Talenrang. Walaupun gerakan politiknya masih berputar di wilayah Kabupaten Goa, tapi geopolitiknya sangat seksi, ditambah sosok seorang Kapolda Metro Jaya telah menghiasi popularitas dan akseptabilitas dia di panggung politik Sulsel, sehingga namanya selalu seksi untuk disebut dalam perhelatan apapun, baik itu Pilkada Goa maupun Pilgub Sulsel. Kemudian tentu ini pun tidak kalah, Haja Hamsia Iksan SE Karang Intang, yang kita tahu beliau adalah istri dari Bupati Jene Ponto 2 periode, Iksan adalah Karendindra. Beliau putri asli Goa, cucu Sultan Hasanuddin. Beliau bangsawan 24 karat dari Kabupaten Goa. Siap. Anak mantan Bupati Bantaeng, kampung halaman. Linda Dokter. Sorry itu. Tentu beliau layak untuk tampil mewakili Sulawesi Selatan seperti pun Ibu Husnia Den Talena. Dan yang satu ini pun tidak kalah, Ibu Alia Mustika Ilham. 2 periode duduk di DPR RI, di Dapil 1, istri Kakak Aco yang suaminya disebut-sebut calon gubernur. Ini yang menarik. Kalau suaminya tidak jadi maju, bisa saja Ibu Alia akan menggantikan peran suaminya di kancah Pilgub. Pertanyaan saya, kalau kita melihat figur-figur saat ini yang namanya muncul di kancah politik Pilgub Sulsel, seperti tentu ada Kak Aco, Ilham Arif Sirajuddin, Bapak Rusdi Masih, RMS, Bapak Andi Iwan Darmawan Aras. Kemudian ada nama Adnan Puricita. Ada namanya Ramdan Pomanto, wali kota Makassar. Ada Taupan Pawe. Dan belakang ini ada muncul figur yang juga tidak kalah seksi, Pandam 14 Hasanuddin, Bapak Maijen Andi Muhammad. Dan figur-figur seperti Raja Goa, Andi Kumala, Andi Ijo pun disebut-sebut layak untuk maju di kontestasi Pilgub. Begitupun Raja Sanrobone, Dr. Ali Malombasi Karanyengka. Beliau pun disebut-sebut layak untuk tampil di kontestasi Pilgub 2024. Pertanyaan saya, kalau kita melihat figur-figur laki-laki yang populer saat ini seperti yang saya sebutkan tadi, ataupun mungkin yang belum sempat saya sebutkan dan diingat oleh Dinda Dokter, seperti apa ketika dikombinasikan dengan figur-figur perempuan yang hebat-hebat ini dalam kacamata dan analisis Dinda Dokter selaku pengamat politik di Sulawesi Selatan? Silakan. Baik Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat dan sahabat episode dimanapun berada, jumpa lagi di acara diskusi episode Rumah Edukasi. Terima kasih Kadir Sama-sama telah memberikan kesempatan untuk kembali tampil di acara channel diskusi politik episode. Pertama ingin saya tegaskan bahwa sesungguhnya hampir tidak ada perdebatan, tidak ada debatable seorang ataupun sosok perempuan itu tampil menjadi seorang pemimpin. Ya. Khususnya di Sulawesi Selatan, diskursus tentang perempuan menjadi pemimpin di ruang publik itu sudah clear menurut saya. Adapun persoalan misalnya bagaimana Nabi kemudian mengeluarkan sebuah hadis, itu saya pikir sangat kasuistik
dan tidak berkaitan dengan perempuan yang kita pahami dalam konteks hari ini. Begitu pula saya kira secara praktik, faktual, persoalan perempuan di ruang publik menjadi pemimpin itu sudah clear. Dan faktanya dalam konteks undang-undang partai politik kita itu memberikan kuota 30% kepada perempuan untuk menjadi caleg. Dan begitu pula di semua lembaga-lembaga negara itu selalu senantiasa memberikan ruang 30% kepada perempuan. Artinya apa? Bahwa ruang 30% itu adalah angka minimalis untuk diberikan kepada perempuan untuk berkiprah, berperan, memberikan kontribusinya dalam setiap institusi lembaga negara di Republik ini. Dan saya yakin ke depan ini akan bertambah. Dan bisa saja bahwa di sejarah panjang ke depan itu persoalan ini tidak diatur lagi secara norma yuridis. Artinya apa? Bahwa ini menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat di Republik ini, begitu pula di Sulawesi Selatan. Baiklah Kakak Dir, secara historis sebetulnya di Sulawesi Selatan ini belum ada, setelah kita baca buka-buka sejarah, referensi yang ada, bahwa dalam lembaran sejarah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, dalam ketatanegaraan kita, belum ada gubernur dan wakil gubernur dari kalangan perempuan. Iya. Artinya apa Kakak Dir? Bahwa sesungguhnya kerinduan dan ekspektasi terhadap figur perempuan dalam konteks pilgub di Sulawesi Selatan, ya saya pikir itu cukup menarik dan barangkali cukup seksi lah barangkali Kakak Dir. Kaum perempuan pasti merindukan kaum perempuan. Ya, tentu saja itu tanpa membatasi kemudian laki-laki merindukan sosok perempuan. Kali itu semua sudah pasti. di semua lini barangkali Kakak Dir. Karena itu adalah mitra ya. Iya. Adalah mitra dalam konteks kepemimpinan. Kalau sebab itu saya pikir saya ingin katakan bahwa sesungguhnya figur perempuan di Pilgub 2024 saya pikir sangat menarik. Walaupun barangkali kekuatannya mungkin pada posisi wakil gubernur. Nah, ini saya pikir dari sekian banyak figur-figur yang muncul tadi Kakak Dir yang disebutkan oleh Kakak Dir, saya pikir cukup signifikan dan mewakili geopolitik yang selama ini berkembang dan menjadi narasi di ruang-ruang publik kita, bahwa di Sulsel ini paling tidak ada 3 geopolitik yang saya pikir mewakili suku dan rasa, begitu pula kompetensi-kompetensi dan kualifikasi yang ada di Selatan. Baik geopolitik dan zona berdasarkan dapil yang ada yang berkembang dan sudah diterapkan dalam konteks pileg di dapil Sulawesi Selatan ini. Misalnya saja figur satu dulu ya, dapil satu dulu yang mewakili zona 1 ataupun dapil 1 Geo Selatan. Geo ya. Selatan Misalnya ada Ibu Husnia Dentalendra sebagai ketua PAN DPD 2 PAN Kabupaten Goa, dan hari ini menjadi wakil ketua DPD. Wakil praksi atau wakil ketua? Kalau tidak salah, kalau saya salah, wakil ketua DPR ya? Iya, yang paling mungkin bisa kita kompromikan ke hadir hari ini menjadi anggota DPR Anggota DPRD Kabupaten Supaya tidak repot. Iya, supaya tidak repot. Silakan pemirsa untuk menelusuri lebih dalam secara dan mohon maaf ketika ada kekeliruan. Iya, betul. Saya pikir beliau ini hadir, Ibu Hajah Husnia Talenrang ini adalah figur baru ya, barangkali di Kabupaten Goa, dan saya pikir cukup signifikan dan popularitasnya saya pikir cukup dikenal lah di Kabupaten Goa. Saya pikir beliau ini lahir dari rahim aktivis, ya, baik bapaknya dan ibunya aktivis gerakan perempuan dari organisasi nasional ya. Begitu pula saya pikir figur-figur di balik beliau adalah ada Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, yang tentu saja
cukup untuk kemudian dikenal beliau, dan saya pikir pom terhadap karir daripada saudara-saudarinya. Nah, oleh sebab itu saya pikir sosok Fadil Imran ini terlepas daripada kualifikasi yang dimiliki oleh Hajah Husnia dan Talinrang ini, saya pikir cukup signifikan dan berpengaruh terhadap nama baru figur yang muncul di Sulawesi Selatan ini sebagai preferensi yang kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pilihan-pilihan terhadap figur-figur yang ada. Nah, Geo Kabupaten Goa ya sebagai bagian daripada Dapil Selatan ini, Geo Selatan, saya pikir baik dari voternya ya, pemilihnya ya, barangkali begitu Kak Kadir, saya pikir cukup signifikan masuk kedua tiga besar di Sulawesi Selatan ini. Kemudian dari segi sukunya ataupun preferensi pemilihnya secara geo, saya pikir cukup besar. Ya. Dan itu kalau misalnya ditarik dari Makassar, Goa, Takalar dan Jeneponto, itu saya pikir menjadi satu rumpun ya secara historis, dan saya pikir dari tarikan-tarikan kekeluargaannya itu cukup kuat di selatan itu, Kak Kadir. Kemudian ada figur istri Bupati Jeneponto, Pak Isang Iskandar Karenindra. Saya pikir Ibu Haja Hamsia Iksan SE Karangintang. Saya pikir beliau ini juga tidak lepas daripada terahnya kerajaan Goa ataupun Goa itu sendiri. Beliau cucu Bapak Sepe dan Mamaro. Ya, saya pikir terah dari silsilah kerajaannya saya kira cukup kental ya. Cucu Sultan Hasanuddin, begitu pula dari bapaknya mantan Bupati Kabupaten Goa, dan kalau tidak salah, mohon maaf pemirsa, mantan Ketua DPRD Kabupaten Goa, Kak Kadir. Artinya apa? Dari sisi mantan Bupati Bantaeng, Doprode. Itulah. Pernah berkarir di Kabupaten Bantaeng dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Goa. Ya, mohon maaf bila ada kekeliruan. Kalau tidak salah benar ya. Ya, kalau tidak salah benar ya. Kalau tidak salah benar. Nah, sebab itu saya pikir figur sosok Ibu Haja Hamsia ini yang lebih populer Karangintang ini, saya pikir dari sisi tarikan-tarikan geopolitiknya mewakili Kabupaten Goa dan Jeneponto sendiri plus Kabupaten Bantaeng, Takalar, saya pikir Kak Kadir, saya pikir struktur dan silsilahnya saya pikir cukup kental dan kuat, dan itu bisa mewakili Geo Selatan ini dan cukup kuat. Baik, jadi sosok Haja Hamsia Karangintang ini saya pikir adalah sosok yang memang secara geopolitik ya selatan itu mewakili Makassar, Goa hingga Bantaeng. Mengingat baik dari sisi karir politik, begitu pula dari tarikan silsilah keturunan beliau. Nah, saya pikir tanpa bermaksud untuk kemudian melihat dalam konteks polarisasi itu, tetapi sesungguhnya dalam konteks preferensi politik Kak Kadir, kaitan-kaitan dengan kekeluargaan, karir politik, begitu pun dalam konteks sosial ekonomi, itu berdampak terhadap preferensi dan kekuatan-kekuatan sosok figur. Nah, sosok Haji Hamsia ini saya pikir masuk pada wilayah itu. Nah, oleh sebab itu, siapapun sosok figur ke depan, baik itu RMS, Andi Muhammad, Mejeng Andi Muhammad, begitu pula Andi Iwan Darmawang Aras, yang berada pada zona ataupun geopolitik tengah, begitu pula masuk zona 3 ataupun geopolitik utara, itu bisa kemudian mempertimbangkan sosok dari selatan ini. Begitu pula barangkali ke depan siapapun sosok dari selatan ataupun geo selatan itu bisa kemudian mempertimbangkan calon-calon wakilnya dari figur perempuan ini dari tengah, begitu pula ke utara. Nah, sekarang itu tadi yang kita bahas
pada sisi geopolitik selatan figur perempuannya. Sekarang kita masuk pada zona tengah. Nama-nama yang disebutkan tadi oleh Kadir adalah misalnya Andi Ina, Ketua DPRD Provinsi Selatan, ada Fatimah Kalla, begitu, ada Ibu Majida. Sudah mungkin calon doktor atau dia sudah lama doktor. Calon profesor barangkali adalah rektor 2 periode di Universitas Islam Makassar. Nah, beliau ini adalah istri mantan wakil gubernur 2 periode Pak Insinyur Haji Agus Arifin Numan. Saya pikir figur-figur yang kita sebutkan tadi, figur perempuan yang kita sebutkan tadi, baik dari kalangan profesional, misalnya Ibu Haja Fatimah Kalla, begitu pula rektor mewakili akademisi 2, ya Prof. Ina, begitu pula dari Prof. Majraya, begitu pula ada Ibu Haja Andi Inaka Kartikasari, saya pikir adalah figur-figur yang mewakili tengah. Kalau kita lihat misalnya figur ini, baik secara kualifikasi pribadi personal begitu, saya pikir adalah sosok yang saya pikir cukup mumpuni Kak Kadir, yang bisa dilirik baik figur utara, begitu pula figur selatan. Misalnya figur utara ini ada, misalnya ada RMS misalnya, begitu pula ada Bapak Bupati Goa, Pak Adnan. Sekiranya Pak Adnan ini pun serius untuk kemudian maju 01. Ada Ramdan Pomanto. Begitu pula ada Wali Kota Makassar Pak Insinyur Ramdan Pomanto. Saya pikir adalah figur-figur yang tidak tidak satu dengan geopolitik dari figur perempuan yang kita sebutkan tadi. Nah, saya pikir adalah figur-figur yang kalau kita bicara tokoh-tokoh yang ada di balik itu, misalnya ada figur Prof. Dwi ini, saya pikir begitu pula Ibu Fatimah Kalla adalah sosok di balik kedua figur perempuan yang kita sebutkan tadi. Nah, kefigurannya saya pikir kita bisa lihat kesuksesan memimpin daripada institusi yang mereka, begitu pula baik lembaga pendidikan, begitu pula lembaga badan usaha bisnis di Kalla Group. Begitu pula saya pikir Ibu Ina ini walaupun hari ini ada di Golkar yang disebut-sebut ketua partainya Pak Topam Pawe juga menatap Pilgub 2024, tetapi saya pikir sosok Andi Ina Kartika ini adalah sosok perempuan yang kemudian didapuk untuk menjadi ketua DPRD Provinsi Selatan. Saya pikir adalah sebuah pertimbangan yang sangat strategis. Barangkali Golkar menatap paling tidak strategi ke depannya pada saat penetapan pemilihan Ibu Andi Ina ini adalah bagian daripada preferensi untuk menuju Pilgub 2024. Nah, saya pikir figur ini seksinya adalah seksi karena pada geo tengah ya. Geo tengah ini adalah dapil 3 ya untuk pemilihan DPR RI. Saya pikir adalah daerah yang cukup sentral dan cukup signifikan dan besar ya suaranya, karena memang meliputi Boswasi, ada Jatapan dan seterusnya. Ada wilayah Maros, Pangkep, Baru dan Parepare ya Kak Kadir. Saya pikir zona ini pertautan ya, harmonisasi antara Goa Makassar ya, Bugis Makassar, begitu pula sudah masuk wilayah warga-warga ataupun daerah yang berasal dari Luraya. Dan saya pikir sudah bisa bukan lagi mix untuk 2, tapi saya pikir sudah 3 in 1 lah istilahnya. Artinya apa? Bahwa daerah ini dihuni oleh ketiga rumpun besar suku di Sulawesi Selatan. Dan saya pikir itu cukup kuat dari sisi pemilihnya Kak Kadir. Nah, oleh sebab itu saya pikir figur-figur yang mungkin ada yang akan muncul, saya pikir bisa saja untuk kemudian melirik daripada figur-figur perempuan yang ada yang kita sebutkan tadi.
Begitu pula kita masuk sekarang pada zona ataupun geopolitik 3, zona utara ini meliputi Ajataparin dan Luwu Raya. Begitu pula Toraja, Kakadir. Nah, saya pikir figur yang ada di sini, saya pikir ada 2 yang cukup signifikan dan saya pikir masing-masing punya prestasi, kualitas di bidangnya. Misalnya ada Ibu Indah, Bupati 2 periode Kabupaten Luwu Utara. Saya pikir Ibu Indah ini cukup kuat seksi, ya. Cukup seksi saya pikir Kakadir. Mengapa? Karena satu-satunya bupati di Luwu Raya yang memenangkan 2 periode dan saya pikir cukup signifikan suara kemenangannya. Begitu pula figur-figur yang ada di baliknya saya pikir adalah figur yang bisa saja kemudian misalnya ada Pak Fatmawati Rusdi. Ibu Fatmawati saya pikir begitu pula ada Ibu Alia Mustika. Alia Mustika Ilham. Alia Mustika istri Bupati. Ya, Ilham Arif Sirajudin, Bupati 2 periode. Wali Kota 2 periode Kota Makassar. Yang saya maksudkan tadi Ibu Fatmawati adalah istri dari mantan Bupati Kabupaten Sidendren Rapang 2 periode dan hari ini menjadi ketua DPD Nasdem Sulawesi Selatan. Begitu pula hari ini Ibu Fatmawati adalah wakil wali kota Makassar. Artinya apa? Dari sisi ruang-ruang yang ada, karir politiknya mantan juga ya, mantan anggota DPR dari partai P3 ya, 1 periode. Saya pikir beliau ini cukup punya pengalaman dan punya prestasi lah di bidangnya. Nah, oleh sebab itu dari sisi geopolitik juga cukup kuat Kakadir karena mewakili suku-suku yang ada. Begitu pula dapil 3 Kakadir yang meliputi Ajataparing, Toraja dan Luwu Raya. Saya pikir rumpun ini adalah rumpun yang begitu kuat dan saya pikir kaya dengan suku yang ada karena mewakili misalnya Bugis, begitu pula Luwu, Wijetulu, begitu pula ada Torajanya. Nah, saya pikir kalau kita berbicara figur-figur di balik ini, selain prestasi masing-masing di bidangnya, saya pikir misalnya Ibu Alia, ada Bapak Ilham Arif Sirajudin, Wali Kota Makassar, mantan Ketua Demokrat Sulawesi Selatan, begitu pula mantan Ketua Golkar, DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan. Saya pikir figur Pak Iyas ini atau biasa dipanggil Kak Aco, saya pikir begitu kuat di Sulawesi Selatan ini. Begitu pula saya pikir figur Ibu Fatmawati juga saya pikir tidak bisa kita pandang sebelah mata karena di belakang beliau ada Pak Remes, mantan bupati, begitu pula hari ini menjadi anggota DPR RI dan ketua Nasdem Sulawesi Selatan. Figur-figur ini selain figur saya pikir adalah sosok beliau, ketiga nama yang kita sebutkan ini adalah figur yang teruji, baik mendampingi suami, sukses suaminya, begitu pula karir publiknya. Saya pikir cukup untuk kemudian menjadi pertimbangan bagi figur-figur baik dari utara, baik dari utara misalnya, begitu pula dari selatan. Figur-figur calon gubernur laki-laki dari selatan saya pikir Kakadir cukup untuk kemudian dipertimbangkan. Saya pikir sebagai sebuah prolog saja Kakadir. Baik. Sahabat dan sobat TV Show, menarik tadi Dr. Ridwan Pawallang, pengamat politik Islam kita, tadi telah membedah satu persatu kualitas dan kelayakan dari para figur-figur perempuan yang hebat-hebat ini. Dengan tentunya disandingkan dengan tokoh-tokoh berbasis geopolitik yang real ketika itu dipertimbangkan sebagai sebuah masukan dan analisis politik. Nah, tentu menarik kita dalami. Artinya begini, di antara figur-figur perempuan yang potensial yang kita sebutkan tadi, suaminya lagi berjuang untuk bersaing menjadi calon gubernur. Sebut saja suami dari Fatmawati Rusdi, RMS. Gambar atributnya sudah beredar. Salah satu indikasi dan indikator bahwa ada potensi dia akan maju. Begitupun Alia Mustika Ilham, Kak Aco dalam banyak kesempatan
Iyas juga menyatakan akan maju dan secara terang-terangan menyatakan di media sosial, baik pribadinya maupun secara umum, kan begitu. Nah tentu mereka ini bisa bahu-membahu. Kalau misalnya suaminya tidak berjodoh untuk maju, maka mungkin istrinya bisa menggantikannya. Ya. Kemudian siapa lagi di sini figur? Saya pikirin aja yang punya suami yang Ya. yang mau maju ya. Ya. Nah di sini memang kalau kita lihat Andi Iwan Darmawan Aras ini itu kalau dari segi geopolitik kan dia diperhadapkan pada pilihan selatan atau utara. Ya. Dan pilihannya pun ada dua. Kalau figur dari selatan, dari figur perempuan sesuai dengan tema kita, ada dua yang paling seksi tadi. Ibu Haja Hamsia Iksan SE Karang Intang. Yang mewakili geopolitik yang sangat kuat. Makassar, Goa, Takalar, jadi Ponto Banteng. Kemudian tentu ada Ibu Husnia dan Talenrang. Di utara ada Ibu Indah Putri Indriani dan Ibu Fatmawati Rusdi yang pun tidak kalah hebat dibanding Karang Intang dan Husnia dan Talenrang ini. Kalau melihat sosok seorang Andi Iwan Darmawan Aras, dia lebih cocok mana dalam kajian Dinda Dokter dalam mencari figur perempuan di antara 4 figur tadi, zona selatan atau zona utara yang paling cocok dalam analisis Dinda Dokter? Silakan. Baik Kak Kadir, tentu saja kalau melihat dari geopolitik, saya pikir Andi Iwan Darmawan Aras bisa mempertimbangkan dan sudah melihat bahwa utara dan selatan ini figur perempuan utara dan selatan yang kita sebutkan tadi ada Ibu Fatma, ada Ibu Ibu Fatma, ada Ibu Indah Putri, ada Ibu Alia, ya Ibu Alia betul. Ibu Alia, terus ada Haja Husnia, ada Ibu Haja Hamsia, Karang Intang. Saya pikir figur-figur ini adalah figur yang berkualitas. Itu yang saya perlu stressin pada kesempatan ini, bahwa figur yang ada ini adalah figur yang berkualitas dan kuat. Mengapa saya katakan itu? Karena mereka ini mewakili, mewakili perempuan yang ada di zonanya. Itu satu. Yang kedua dari irisan silsilah. Itu kemudian karirnya di dunia publik sebagai seorang sosok pemimpin, baik itu mewakili suaminya, begitu pula dalam konteks dia sebagai pejabat publik. Kan gitu. Nah ini yang menarik, ya, yang menarik. Tetapi saya pikir bagi saya sosok Andi Iwan Darmawan Aras yang hari ini tampil di sosok utara, tetapi irisan keluarganya juga masuk pada wilayah misalnya Luraya. Nah, saya pikir kedua ini kan menjadi bagian beliau sebagai dapil beliau ataupun ada tarikan kekeluargaannya. Artinya apa? Basis beliau sudah ada di sana. Ya. Tanpa kemudian melamar ke sana, ya artinya ini sudah dalam genggaman. Sisa kemudian apakah ini akan diambil atau tidak kan? Nah sekarang ini kita ngambil pada sosok, pada sisi perspektif geopolitik. Saya katakan tadi bahwa geopolitik beliau ada di dapil ataupun geopolitik tengah, ya, Kabupaten Wajo masuk dapil 2. Kemudian ada irisan ke dapil 3 ataupun geopolitik utara dari sisi keluarga beliau. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini kan sudah masuk dalam wilayah beliau, geopolitik beliau. Nah, sekarang bisa ditambahkan selatan. Nah, dari sisi pertimbangan strategis sebetulnya, geoselatan yang figur yang kita sebutkan tadi, Ibu Haja Hamsia dan Haja Husnia Talenrang ini adalah figur perempuan yang kita sebutkan mewakili geopolitik selatan, begitu pula dari perspektif dapil, begitu pula
ditambah daripada karir publik dan silsilah daripada nasab beliau dari misalnya ada turunan raja dari kerajaan kuat di Selatan ini. Nah, oleh sebab itu saya pikir secara strategis dan kekuatan politik Geo Selatan ini saya pikir mewakili Makassar sampai ke Dapil 1 sana, Kepulauan Selayar. Nah, oleh sebab itu irisan itu cukup kuat. Nah, oleh sebab itu pertimbangan yang kemungkinan bisa untuk pertimbangan geopolitik menjadi preferensi bagi sosok Andi Iwan Darmawaras mewakili tengah, tetapi secara normatif geopolitiknya adalah tengah, tetapi secara sejarah sosiologis saya pikir beliau mewakili geopolitik tengah dan utara ya. Alangkah bagusnya dan strategisnya ini beliau memilih figur dari selatan yang kita sebutkan dua figur perempuan, Husnia dan Talendran dan Haja Hamsina Karengintan ini. Dan saya pikir ini cukup strategis supaya kemudian bisa kemudian saling menutupi dan menguatkan zona geopolitik tengah dan selatan. Saya pikir Iwan itu. Seperti itu. Baik, Iwan, saya pikir itu. Baik sahabat dan sobat itu. Menarik tadi sosok seorang Andi Iwan Darmawaras dianggap lebih tepat kalau memilih salah satu dari perwakilan perempuan selatan yang hebat-hebat ini, Ibu Haja Hamsia Iksan SE Karangintang atau Ibu Haja Husnia Den Talendran. Baik, seandainya Adnan Puricita ngotot maju 01, tentu zona tengah dan zona utara bisa menjadi alternatif pilihan kalau memilih figur perempuan. Kita tahu di utara ada Indah Putri Indriani dan ada Alia Mustika Ilham dan Fatmawati Rusdi, wakil wali kota saat ini. Di tengah ada Andi Ina, Kartika Fatima Kalla dan Majadah M. Sain, istri Agus Arifin Umang. Dalam kacamata analisis Dinda Dokter, bagi Adnan cocoknya yang kemana? Tengah atau utara? Baik Kak Kadir, dua nama yang disebutkan tadi itu adalah memiliki suami yang hari ini menyebut-nyebut dan disebut-sebut dirinya ingin maju. Ya. Baik Ibu Alia ada sosok Ilham Arif Sirajudin, begitu pula ada Ibu Fatma wakil wali kota Makassar, ada Pak RMS di belakangnya. Nah, sekiranya belum ditakdirkan dan belum berjodoh untuk Pilgub 2024, tentu saja ada figur perempuan pengganti beliau sebagai naibnya. Naibnya di figur perempuannya ada Ibu Alia. Kalau laki tidak laku, maka istri bisa didorong. Nah, itulah Kak Kadir. Maka saya pikir ada Ibu Alia sebagai pengganti naibnya, sosok Bapak Ilham Sirajudin yang mewakili geopolitik Lu Utara ataupun geopolitik utara. Kan gitu. Nah, ini saya pikir bisalah dipertimbangkan, dan hubungan kekerabatan beliau baik secara sosiologis maupun secara politik itu tidak bisa diragukan lagi. Artinya apa? Sejarah panjang baik bapaknya maupun pamannya Bapak Adnan ini, itu begitu pula kakeknya beliau ini, saya pikir punya kedekatan lah ya. Dan artinya apa? Konsolidasi politik yang bisa dibangun itu saya pikir cukup kuat dan memungkinkan, saya pikir Kak Kadir. Begitu pula saya kira sosok Ibu Fatmawati. Ya, Ibu Fatmawati ini dibaliknya ketika misalnya belum berjodoh untuk Pilgub 2024, jika sekiranya mau mampir di Pak Remes, saya pikir dia bisa mendorong istrinya. Mendorong istrinya untuk menjadi berpasangan dengan Bapak Adnan. Dan saya pikir ini akan terulang sayang 1 sayang 2 di eranya Pak Syahrul Yassin Limpo dan Bapak Agus Arifin Numan di Pilgub di eranya. Karena ini juga antara Goa dan Sidrap itu sendiri ataupun Aja Taparing. Nah, dan saya pikir juga patut dipertimbangkan dan sangat
strategi saya pikir Kakak Dir, karena untuk membuka passwordnya saya pikir mudah-mudah saja ya, karena ada success story secara politik yang bisa diulangi. Dan saya pikir Pak Remes dan Pak Anang ini selain misalnya bapaknya, selain pamannya Bapak SCL, saya pikir Pak Anang dan Pak Remes ini, begitu pula saya pikir Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati, saya pikir mereka ini punya relasi yang bagus, ya, baik itu pertemanan sebagai pejabat publik, begitu pula perkawanan dalam konteks politik di Sulawesi Selatan ini. Artinya apa? Mereka ini adalah kawan lama, bukan sesuatu yang baru yang ingin dikonsolidasikan. Dan begitu pula untuk membangun mitra strategis di Pilgub 2024. Nah, terakhir ingin saya sebutkan di dapil 3 ini ataupun geopolitik utara ini, saya pikir yang tidak kalah seksinya dan strategisnya adalah Ibu Indah Bupati Ibu Indah Putri Indriani, Bupati Lu Utara 2 periode yang masih menjabat hari ini, saya pikir juga adalah sangat strategis dan sukses publiknya, ya, sukses publiknya sebagai sosok politisi, bupati, pejabat publik di Kabupaten Lu Utara juga cukup kuat dan cukup strategis Kakak Dir. Selain saya pikir mewakili figur-figur perempuan, saya pikir suksesnya dan secara geopolitik sangat strategis bagi sosok Pak Adnan untuk kemudian mengambil sosok geopolitik selatan dan utara. Dan saya pikir ini juga mengulang daripada kalkulasi dan koalisi politik Bapak beliau almarhum Bapak Ihsan Yassin Limpo dengan Andi Musakar ataupun Andi Caka. Nah, saya pikir strategisnya ini itu saya pikir ada tepatan-tepatan. Artinya apa? Bisa tepat, ya. Peluang tepat untuk itu dan kekuatan politiknya juga saya pikir dari sisi geopolitik itu sangat strategis Kakak. Saya kira itu sebagai sahabat dan sobat episode makin menarik. Dan ini pertanyaan terakhir. Sosok Kak Aco, saya melihat kelihatannya beliau agak sulit dibendung karena sangat aktif bergerak, bersosialisasi, turun ke daerah-daerah maupun melobi partai politik. Kabar terakhir, konon katanya beliau ingin kembali ke rumah lamanya, Partai Golkar. Pertanyaannya, kalau dia berhasil meyakinkan partai dan maju, cocoknya dia menggandeng siapa untuk mengimbangi Adnan Puricita dan Andi Iwan Darmawan Aras? Baik Kakak Dir, tentu saya kalau melihat figur Pak Iyas ini, itu saya kira ini juga menarik juga ya. Menarik dan bisa saja mengencangkan urat saraf. Mengapa? Karena beliau ini dari sisi figur sangat sentral ya. Sangat sentral dalam arti bahwa beliau ini adalah mantan wali kota Makassar 2 periode. Dan pernah memimpin 3 partai. Memimpin 2 partai politik. Dan saya pikir di tempat-tempat yang beliau tinggalkan ini ada figur-figur, ada tokoh-tokoh, ada loyalitas. Di samping saya pikir kekuatan infrastruktur partai juga baik secara nasional maupun provinsi selatan juga cukup kuat pendukungnya Kakak Dir. Nah, oleh sebab itu dari sisi geopolitik beliau juga ini cukup representatif. Boleh saya katakan bahwa beliau ini mewakili selatan, mewakili utara, dan begitu pula mewakili tengah dan mewakili utara. Betul. Mewakili selatan ini karena beliau ini memang berkarir di selatan. Ya, geopolitik selatan Kota Makassar. Ya. Begitu pula mewakili geopolitik tengah. Bone. Karena ada irisan bonenya. Ya. Kalau melihat dari pendekatan utaranya, istrinya adalah Wijatulu ataupun Lu Raya. Nah, sebab itu saya pikir saya bukan tidak bisa mengatakan, tetapi kesulitan kita mengatakan figur mana
dari geopolitik mana cocoknya beliau ini berpasangan, ya kan? Gitu. Apakah dia ke utara atau seperti apa? Malah saya ingin katakan kalau misalnya boleh saya melakukan spekulasi pada kesempatan ini sebagai sebuah asumsi, tawaran-tawaran, paling tidak beliau bisa mau mengambil wakil dari Ajataparing, wakil wali kota Makassar, Iya. ya, Ibu Ibu Fatmawati. Fatmawati. Wah, itu seksi itu. Bisa. Iya, Fatma ya. Bisa Iya. Fatma. Kalau misalnya Pak Ilham ini mengencangkan geopolitiknya sebagai bagian daripada selatan. Iya. Sisa kemudian menambahkan referensinya kampung halamannya, Bone. Ya. Dan saya pikir figur Pak Iyas ini kurang lebih sama ingin saya katakan dengan Andi Iwan Darmawang Aras. Betul? Bahwa beliau ini ada irisan geopolitiknya tengah dan utara, maka cocok untuk selatan. Begitu pula hari ini misalnya Pak Ilham ini yang memang sudah mengakar tidak bisa dipisahkan lagi dari geopolitik selatan kota Makassar, maka beliau saya pikir bisalah untuk kemudian mempertimbangkan pilihan figur perempuannya dari Ajataparing ataupun geopolitik utara di Kabupaten Sidrap yang hari ini wakil wali kota Makassar, dan saya pikir ada kota Makassarnya, dan saya pikir Ibu Fatmawati sebagai salah satu figur yang ingin saya rekomendasikan sebagai sebuah pertimbangan preferensi bagi publik menjadi pilihan yang bisa hari ini bagi sosok Ilham Arif Syarojudin. Pilihannya adalah sosok Ibu Fatmawati Rusdi Masih ataupun RMS. Saya kira gitu. Baik, ini yang paling terakhir, karena menurut saya tidak adil kalau tidak menyebut RMS. Kalau seandainya RMS dengan Adnan masing-masing maju 01, tentu RMS pun harus mengambil figur yang tepat dari kalangan perempuan. Kalau harus memilih figur perempuan untuk bisa mengimbangi Adnan, Andi Iwan Darmawang Aras, dan Iyas. Kalau RMS misalnya ngotot maju, tentu beliau dari zona 3 ya. Berarti harus mengambil zona tengah atau zona selatan. Yang mana lebih ideal menurut kajian Dina Dokter terhadap RMS? Silakan. Ini pertanyaan terakhir. Baik, Kak Kadir. Tentu saja RMS ini kan paling tidak mewakili Geo Utara, ya. Geo Utara atau dapil 3 ya. Sama-sama saya pikir Ibu Fatma. Ya, karena memang suaminya juga ya. Suami Ibu Fatma. Saya pikir Pak RMS ini bisa mempertimbangkan geopolitik dari tengah. Ya, di tengah itu bisa lah sebutkan hari ini kalau mau mengambil figur dari akademisi, saya pikir ada 3, ada 2, ya, Prof Dwi dan Prof Majra. Ya. Terus kalau misalnya mengambil figur politisi ya ada bisa Andi Ina. Kalau mau pengusaha ada Fatimah Kalla. Saya pikir itu yang bisa diambil. Kalau mau mengambil dari jalur politisi, ya, saya pikir ada Ibu Hajah Husnia dan Talenrang, ada Ibu Hajah Hamsia Karingintang, istri Bupati Kabupaten Jeneponto. Saya pikir ini juga kekuatannya dan dari sisi pilihan-pilihan yang tepat, begitu pula seksinya, saya pikir hampir di atas rata-rata daripada figur yang mewakili, figur perempuan yang mewakili tengah, begitu pula selatan. Sisa kemudian Pak Anang ingin mempertimbangkan seperti apa? Pak RMS ini yang bisa mempertimbangkan daripada nama-nama figur perempuan yang mewakili figur semuanya potensial. Dan saya pikir betul Kak Kadir bahwa keduanya potensial, dan begitu pula figur-figur di baliknya juga masing-masing ada dan kuat Kak Kadir. Saya kira gitu. Baik sahabat dan sobat episode. Memang membahas Pilgub Sulsel itu kelihatannya memang kayak kita tidak ingin berhenti. Namun tentu kita harus menyimpan atau apa istilahnya pelan-pelan. Karena masih panjang. Betul. Artinya analisis-analisis yang dipaparkan oleh Dinda Dr. Ridwan Pawallang dalam menganalisis kehadiran figur-figur perempuan dalam kontestasi Pilgub Sulsel sangat luar biasa dan sangat mewakili geopolitik, dan tentu
Pemirsa IPISO sangat setuju dengan analisis beliau. Baik, di Direktur, mungkin sekian dulu dari diskusi kita pada kesempatan kali ini. Tentu kita akan terus mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan melalui IPISO ini. Kalau kali ini kita membahas figur perempuan, ke depannya mungkin pada sesi berikutnya figur milenial. Betul. Nantikan sahabat dan sobat IPISO membahas figur milenial ke depan bersama kembali Dr. Ridwan Pawalang di acara kesayangan kita IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Dina Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.